dimanapun Pak Prabowo bagian dari pemerintahan dan juga pasti punya kredo untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau melihat anak-anaknya sama, saya kira ya, gimmick politik yang mereka lakukan, saya kira itu masih di dalam hal yang bisa dimengerti. Tetapi bahwa soal keberpihakan, mari kita lihat, kita uji nanti, apakah mereka memang sebagai kader yang loyal atau kader oportunis. Tetapi berimajinasi bahwa mereka akan menjadi kader yang oportunis, itu sangat meremehkan dan merendahkan Pak Jokowi kalau menurut saya. Kalau ada, sudah pasti seketika kita pecat, Mbak. Kalaulah memang dari Gibran maupun Kaesang sendiri sudah memberikan ada sedikit sinyal-sinyal dukungan ke arah Pak Prabowo. Kalau misalnya ternyata apabila Pak Jokowi sendiri satu suara dan kemudian ini kan pasti akan sangat, kita tidak bisa pungkiri Mas, akan sangat berpengaruh besar terhadap dukungan relawan Jokowi juga terhadap Prabowo Subianto apabila Pak Jokowi juga memang senada juga dengan Mas Gibran dan juga Kaesang. Bagaimana kemudian langkah dari PDIP Mas? Apakah nanti pada saat hari Senin saat Gibran ini bertemu dengan Mas Hasto ini akan ada teguran begitu? Langkah dari PDIP seperti apa? Ini saya mau menegaskan ya, sampai hari ini Pak Jokowi itu tidak berbeda dengan partai, tidak akan berbeda dengan partai, itu saya hakul yakin. Karena karakter Pak Jokowi sebagai orang Jawa yang lahir dan besar dari PDI Perjuangan, seluruh keluarga besarnya ada di PDI Perjuangan, menurut saya kita meremehkan, merendahkan Pak Jokowi kalau berimajinasi beliau akan mendukung calon di luar PDI Perjuangan. Itu kita harus clear dulu. Yang kedua, bahwa interpretasi orang ada sinyal-sinyal baik dari beliau atau dari anak-anaknya, mari kita bedah satu persatu. Pak Jokowi sebagai presiden tentu tidak mungkin mengatakan secara gamblang, yes saya si A dan si B. Beliau harus menjaga dinamika, beliau harus menjaga bahwa siapapun yang bertarung itu all president man. Jadi dalam konteks itulah kita membaca bagaimana Pak Jokowi ya tidak serta-merta memutus jarak dengan Pak Prabowo. Bagaimanapun Pak Prabowo bagian dari pemerintahan dan juga pasti punya kredo untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau melihat anak-anaknya sama, saya kira ya, gimmick politik yang mereka lakukan, saya kira itu masih di dalam hal yang bisa dimengerti. Karena apa? Sebenarnya kan ini pertarungan dalam satu kubu gitu. Tetapi pada akhirnya saya kira itu akan kembali ke rel yang sebenarnya. Kalau sekarang sebagai gimmick politik silakan. Ya itu apa namanya, Gibran, Kaesang memakai kaos Prabowo. Ya kemarin juga dia pakai kaos Bu Puan Maharani. Ya Kaesang sudah Gibran sudah dengan jelas mengatakan bahwa mengerucut pada dua. Saya kira mari kita terima itu sebagai sebuah sinyal bahwa keluarga Pak Jokowi berharap siapapun yang kuat nanti bertanding tentu adalah apa namanya mereka yang berada dalam satu garis dengan pemerintahan yang ada sekarang gitu loh. Tetapi bahwa soal keberpihakan, mari kita lihat, kita uji nanti apakah mereka memang sebagai kader yang loyal atau kader oportunis. Tetapi berimajinasi bahwa mereka akan menjadi kader yang oportunis, itu sangat meremehkan dan merendahkan Pak Jokowi kalau menurut saya. Bang Deddy, ya Bang Deddy, kalau melihat tadi kan Bang Deddy mengatakan ya ada gimmick-gimmick yang dilakukan dari Mas Gibran. Mas Gibran ini kan kita tahu juga merupakan kader. Apakah artinya dilihat ini loyalitasnya dipertanyakan atau saat ini melihatnya masih aman-aman saja, on the track aja? Ya, kan beliau tidak ada menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Kalau ada sudah pasti seketika kita pecat, Mbak. Ya, tapi kan beliau tidak ada mengatakan bahwa dia apa namanya mendukung Prabowo atau siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tegaskan di sini karena saya dengar pembicaraan telepon itu, saya ada ketika Pak Sekjen nelpon. Tidak ada dia dipanggil, dia menawarkan datang. Ya. Jadi kalaupun dia kemudian di media mengatakan dia dipanggil, itu gimmick politiknya mungkin untuk menjaga wibawanya, ya terserah saja gitu. Saya tidak mendengar Pak Sekjen memanggil dia dalam konteks apa yang dilakukan malam sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Baik. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Kalau melihat apa sinyal-sinyal yang dilakukan oleh Mas Gibran,
Kaisang dan juga informasi bahwa relawan ini bergeser mendukung Pak Prabowo Subianto, apakah ini nantinya akan mempengaruhi begitu Mas Burhan dan bagaimana ke depannya? Ya, pertama ini bukan kali pertama ya. Kalau kita ingat ketika Gibran menyuarakan penolakan untuk tanda kutip membatalkan Piala Dunia. Kan waktu itu ada banyak statement dari kepala daerah maupun elit PD Perjuangan untuk menolak Piala Dunia yang dihadiri oleh Israel. Dan Gibran tetap dalam posisi keras kepala untuk mengatakan kita udah keluar dana dari APBD, jadi tetap lanjut. Nah ini berbeda dengan banyak elit PD Perjuangan yang lain. Kemudian yang kedua yang ini, ya. Jadi poin saya begini, saya sebagai analis tidak ingin terikat pada apa yang terlihat saja, apa yang tampak. Read between the line kadangkala membuat kita harus lebih hati-hati melihat satu statement bukan dari apa yang tersurat, tapi juga apa yang tersirat. Nah pada titik ini, suka tidak suka, memang ada kesan keluarga Presiden Jokowi juga memberi angin untuk Prabowo. Apakah konteksnya itu supaya terjadi all president man? Nah itu mungkin yang tadi Bung Teddy harapkan. Karena per hari ini tidak ada capres yang bisa menang satu putaran. Nah kalau misalnya itu punya semacam blessing buat Pak Prabowo secara elektoral, dan kemudian membuat Pak Prabowo punya kans mengalahkan Anies sehingga bisa menemani Mas Ganjar di putaran kedua, mungkin itu ekspektasinya. Dan kalau ditanya efek elektoralnya, itu pula yang kita potret sejak bulan April 2023. Jadi mulai mengalir segmen pendukung Presiden Jokowi memilih Pak Prabowo, sebelumnya di kisaran belasan persen, sekitar 11-12% di survei bulan Februari 2023. Kemudian di bulan April pemilih Pak Jokowi 2019 yang memilih Pak Prabowo menjadi 24,7%. Tetapi mayoritas masih banyak yang memilih Mas Ganjar. Nah pertanyaannya, apakah ini menguntungkan Pak Prabowo? Jelas. Karena bagaimanapun Pak Prabowo kartunya menjadi hidup lagi. Jangan lupa sebelum ada endorsement Presiden Jokowi, Pak Prabowo peringkatnya nomor 3, bahkan disalib oleh Anies Baswedan. Tapi sekarang kalau kita lihat Pak Prabowo justru kansnya meningkat. Nah kalau misalnya ya kalau misalnya Pak Prabowo lolos putaran kedua, pertanyaannya siapa yang mungkin unggul? Jangan-jangan pendukung Anies lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, justru blessing dari Presiden Jokowi bisa menjadi semacam ujian buat Mas Ganjar untuk bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi pada titik tertentu gitu ya, politik put X into basket ini itu juga punya konsekuensi, terutama buat Presiden Jokowi, karena beliau pada ujungnya itu juga harus menentukan pilihan. Kalau misalnya yang masuk putaran kedua, all president man, kemana ya restu Presiden Jokowi akan diberikan? Apakah ke Ganjar yang notabene adalah teman separtainya, ataukah ke Pak Prabowo yang notabene adalah menterinya? Nah itu misteri Tuhan tuh, selain jodoh dan kematian.